Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Alifia Amanda. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Padang. Saya mahasiswa semester 2, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi. Saya berasal dari kelas 1B D4TC. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila serta pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi yang saat ini, yaitu COVID-19. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke aplikasi-aplikasi Pancasila, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian Pancasila dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu berdasarkan etimologi. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya sendi atau alas, atau juga disebut dengan peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Selanjutnya yaitu berdasarkan terminologis atau dari bentuknya. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional. Selanjutnya yaitu berdasarkan historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika sidang BPU PKI pertama dari Dr. Rajiman Widyodiningrat yang mengajukan satu masalah khususnya yang akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berperilaku. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, mengenali perubahan-perubahan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Serta yang terakhir, memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Nah, saya akan memulainya dengan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Pertama ini mengandung nilai bahwa negara yang didirikan merupakan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, segala penyelenggaraan dan pelaksanaan negara, hukum negara, moral negara, itu harus dijuai dengan nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Singkatnya, pada sila pertama ini menjelaskan hubungan kita dengan agama dan Tuhan, seperti dalam hal menjalankan ibadah. Nah, saya akan membahasnya dengan beberapa sudut pandang. Yang pertama, bagi diri sendiri. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan beribadah di rumah saja. Hal ini juga dianjurkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu sebagai mahasiswa. Hal yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa yang berkenaan dengan sila pertama dalam menghadapi COVID-19 ini yaitu mengikuti dakwah dan pengajian online dengan mahasiswa lainnya dengan memanfaatkan aplikasi yang ada di smartphone kita. Dengan begini, kita bisa tetap saling bersilaturahmi dan mendapatkan ilmu meskipun dalam jarak jauh. Selanjutnya yaitu sebagai anggota keluarga. Hal yang dapat dilakukan yaitu melakukan ibadah bersama keluarga di rumah saja. Dikarenakan pandemi ini, pemerintah menganjurkan untuk melakukan ibadah di rumah saja, sehingga kita tidak bisa melakukan ibadah di masjid. Dengan begitu, kita tetap bisa melakukan ibadah berjamaah bersama keluarga kita. Nah, yang terakhir yaitu sebagai anggota masyarakat.
Hal yang kita lakukan sebagai anggota masyarakat dalam menghadapi pandemi ini yaitu saling membantu antar sesama. Pandemi ini menyebabkan banyak masyarakat yang sudah tidak lagi memiliki pekerjaan. Banyak perusahaan yang terpaksa tutup sehingga mereka harus di PHK. Maka dari itu banyak dari mereka yang kesulitan dalam bahan pokok. Dengan itu kita harus saling membantu mereka yang membutuhkan. Nah, sekarang kita lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini mengandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi nilai harkat dan martabat kenegaraan sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan, terutama dalam peraturan perundang-undangan negara, harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat, terutama dalam hal peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar. Dengan demikian, sila kedua ini berkenaan dengan hubungan antar kita sesama manusia dan rasa keprimanusiaan seperti saling menolong antar sesama. Baiklah, saya akan mengkajinya dari beberapa sudut pandang. Yang pertama yaitu bagi diri sendiri. Hal yang dapat kita lakukan terhadap diri kita dalam pencegahan COVID-19 ini dan berkenaan dengan sila kedua ini yaitu selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Hal ini sangat penting. Kita bisa memulainya dan membiasakannya bagi diri kita sendiri dulu. Nanti kebiasaan ini bisa menjadi membudaya, sehingga kita bisa membudayakan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya yaitu sebagai mahasiswa. Hal yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menghadapi pandemi ini yaitu membantu dalam hal pembuatan antiseptik. Kita bisa mempelajari proses pembuatannya. Nanti hasilnya bisa kita bagikan ke masyarakat sehingga lebih bermanfaat bagi banyak orang. Selanjutnya yaitu sebagai keluarga. Hal yang dapat dilakukan sebagai anggota keluarga dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini yaitu saling mengingatkan kepada anggota keluarga kita untuk selalu mencuci tangan dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Pada saat ini kita memang sangat membutuhkan asupan gizi yang cukup sehingga membuat imunitas tubuh kita menjadi lebih baik. Karena dengan ini kita dapat memperkuat antibodi kita dalam pencegahan COVID-19 ini. Selanjutnya, sebagai anggota masyarakat. Hal yang dapat kita lakukan sebagai anggota masyarakat dalam pencegahan COVID-19 ini yaitu selalu menjaga jarak antar sesama atau melakukan social distancing. Dengan social distancing ini, secara otomatis kita telah menjaga keamanan diri kita dan orang di sekitar kita. Hal yang lain yang bisa kita lakukan dalam pencegahan ini yaitu kita bisa melakukan donasi online yang nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sekarang kita masuk ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini terkandung nilai bahwa negara merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk sosial dan individu. Oleh karena itu, perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia itu sendiri, dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Kita memang berbeda-beda, namun kita sebagai warga Indonesia memang harus bersatu untuk membentuk suatu negara yang utuh, sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Saya juga akan mengkajinya dengan beberapa sudut pandang, seperti biasa. Yang pertama yaitu bagi diri sendiri. Hal yang dapat kita lakukan dalam pencegahan COVID-19 ini serta yang berhubungan dengan sila ketiga yaitu mematuhi aturan yang telah disepakati oleh pemerintahan kita. Sekarang ini kita disuruh untuk work from home. Dengan begitu kita harus mematuhi satu komando kita untuk selalu melakukan kegiatan yang biasanya kita lakukan di luar dan sekarang harus dilakukan di rumah. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu sebagai mahasiswa. Hal yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19 ini yaitu mematuhi komando dari kampus dan pemerintah untuk melakukan study from home. Dengan begini kita masih tetap bisa untuk menuntut ilmu meskipun dalam jarak jauh. Nah, hal ini sangat perlu
karena masa depan bangsa itu berada pada pemudanya. Jika dengan pandemi ini kita jadi bermalas-malasan, maka bagaimana kabar Indonesia di masa yang akan mendatang? Nah, selanjutnya yaitu sebagai anggota keluarga. Hal yang dapat kita lakukan sebagai anggota keluarga dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini yaitu mematuhi aturan pemerintah untuk tidak mudik terlebih dahulu. Hal ini sangat perlu karena kita tidak tahu apakah kita sebagai carrier dari pandemi ini ataukah tidak. Nanti ditakutkan jika kita sebagai carrier bisa saja menularkan ke masyarakat lainnya. Nah, selanjutnya yaitu sebagai anggota masyarakat. Hal yang dapat kita lakukan dalam hal pencegahan COVID-19 ini yaitu selalu mematuhi komando untuk selalu melakukan pekerjaan di rumah, yaitu work from home. Kita sebagai masyarakat harus bersatu bersama-sama mematuhi aturan yang telah dikomandoi oleh pemerintah. Selain itu, kita juga bisa bersatu dalam membantu masyarakat yang kesusahan akan dampak COVID-19 ini dengan cara berdonasi. Nanti hasilnya bisa kita bagikan dan dimanfaatkan untuk membeli sembako dan kebutuhan APD untuk para tim medis. Selanjutnya yaitu sila keempat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini menjelaskan bahwa negara berbentuk kedaulatan rakyat. Jadi rakyat menjadi satu landasan mutlak daripada sifat demokrasi negara Indonesia. Permusyawaratan menjadi kunci sukses dalam pemecahan masalah. Demokrasi dalam sila keempat ini adalah demokrasi yang tidak hanya berdasarkan kebebasan individu. Jadi pada sila ini saya juga akan membahasnya dari beberapa sudut pandang. Yang pertama kita mulai dengan bagi diri sendiri. Hal yang dapat kita mulai dari diri kita sendiri dalam hal pencegahan COVID-19 ini yaitu menjalankan apa-apa saja yang telah menjadi hasil permufakatan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu sebagai mahasiswa. Hal yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam hal ini yaitu selalu melakukan study from home dalam hal perkuliahan untuk sekarang ini. Nah, selanjutnya yaitu sebagai anggota keluarga. Hal yang dapat kita lakukan dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19 ini serta yang berhubungan dengan sila keempat ini yaitu bermusyawarah dan bermufakat dalam hal apa-apa saja yang harus dilakukan dalam mengatasi COVID-19 ini di dalam keluarga kita. Seperti memusyawarahkan untuk selalu mencuci tangan jika akan memasuki rumah. Selain itu, kita juga bisa memusyawarahkan kepada anggota keluarga kita untuk jika ingin berpergian itu selalu memakai masker. Selanjutnya yaitu sebagai anggota masyarakat. Hal yang harus kita lakukan di lingkungan masyarakat dalam hal pencegahan COVID-19 ini serta berkenaan dengan sila keempat yaitu memusyawarahkan atau merapatkan dalam melakukan cek suhu tubuh bagi orang yang akan keluar masuk daerahnya. Selain itu, juga bisa memusyawarahkan tentang keputusan untuk setiap rumah memiliki batasan 1 kali keluar dari rumah dalam sehari, dan jika memang dalam keadaan mendesak, maka harus diselesaikan dengan kesepakatan bersama. Dan dalam hal rapatnya bisa dilakukan secara online. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan untuk seluruh warganya, untuk seluruh rakyatnya. Dalam sila ini terkandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Selain itu mengandung makna bahwa keadilan adalah sebagai akibat dari adanya negara kebangsaan dari manusia-manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini akan kita ulas dengan beberapa sudut pandang juga. Yang pertama yaitu bagi diri sendiri. Hal yang dapat kita lakukan dalam mengatasi COVID-19 ini. Jika kita sakit dan ingin berobat ke rumah sakit, seharusnya kita mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Hal ini juga ada dalam suatu peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk itu, dengan adanya COVID-19 ini, sebaiknya kita patuhi aturan yaitu untuk selalu
work from home, stay at home. Dengan demikian kita harus mematuhinya sehingga kemungkinan kita tidak tertular pandemi ini. Selanjutnya yaitu sebagai mahasiswa. Hal dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam hal ini yaitu selalu melakukan study from home dalam hal perkuliahan untuk sekarang ini. Dalam hal pandemi ini, banyak keluarga dari mahasiswa yang terdampak akan COVID-19 ini. Maka dari itu, banyak pihak kampus yang memberikan bantuan yang merata bagi mahasiswanya yang membutuhkan. Dari hal ini bisa kita lihat bahwa terciptanya keadilan dalam hal memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang terkena dampak COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu sebagai anggota keluarga. Hal yang dapat kita lakukan dalam hal mengatasi penyebaran COVID-19 serta berhubungan dengan sila kelima ini yaitu mendapatkan bantuan makanan pokok atau sembako jika terdampak COVID-19 secara adil. Pada saat ini, kepala daerah masing-masing juga telah memberikan bantuan dan pendanaan bagi para masyarakatnya, sehingga para kepala keluarga bisa mendapatkan bantuan ini secara merata. Contoh tindakan yang bisa kita lakukan yaitu mematuhi perintah yang telah kita musyawarahkan dalam keluarga, yaitu mungkin memperbolehkan hanya satu orang yang boleh keluar dari rumah dalam sehari, yang gunanya nanti bisa mengurangi aktivitas kita keluar rumah. Selanjutnya yaitu sebagai anggota masyarakat. Hal yang berkenaan dengan sila ini yaitu mendapatkan bantuan dan perlakuan yang merata dari pemerintahan dalam hal penanganan COVID-19 ini. Sejak adanya pandemi ini, banyak masyarakat yang terkena dampaknya seperti ojol, buruh, dan masih banyak kalangan lainnya yang terkena akan dampak ini. Yang biasanya mereka harus bekerja setiap hari, namun karena adanya perintah work from home, akibatnya banyak perusahaan yang harus tutup, sehingga banyak juga karyawan-karyawan yang harus di-PHK. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pandemi ini yaitu kita harus selalu mematuhi aturan yang telah diperintahkan oleh pemerintah untuk selalu stay at home, social distancing, menggunakan masker, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Sekian video saya kali ini, yang mana bertujuan untuk nilai UTS mata kuliah Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.